Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan pembahasan persamaan akuntansi, saldo normal, dan analisis transaksi. Untuk anggota dari kelompok 6, saya sendiri Kurnia Akbarur Rahman dengan NIM 2019 310182 dan rekan saya Dia Lailul Widat dengan NIM 2019 310291 dan rekan saya kemudian Yuyun Mufarokah dengan NIM 2019 310295 dan yang terakhir ada Fajar Sidik dengan NIM 2019 310307. Apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan untuk setiap transaksi, total debit dan kredit dan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi, ya, dengan rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dalam sebuah perusahaan, modal merupakan ekuitas pemegang saham karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Dengan demikian, rumus akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa apa yang perusahaan miliki atau aset yang dibeli oleh berutang, kewajiban, atau apa yang oleh pemiliknya berinvestasi, pemegang saham, ekuitas, atau modal. Slide selanjutnya, yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi disebut juga persamaan neraca atau persamaan posisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi disebut persamaan dasar posisi keuangan karena persamaan tersebut menggambarkan hubungan unsur-unsur dalam posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Lailul Widat dengan NIM 2019 310291. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan persamaan dasar akuntansi. Akun-akun pokok dalam laporan keuangan tidak hanya akun-akun yang tergambar dalam neraca, melainkan juga akun-akun di luar neraca. Akun-akun seperti pendapatan LO dan beban yang ada di laporan operasional juga mempengaruhi persamaan akuntansi. Pendapatan LO dan beban mempengaruhi ekuitas. Apabila pendapatan LO dan beban diakomodir, maka persamaan akuntansi akan menjadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ekuitas dari pendapatan LO dikurangi beban. Tampak pada persamaan tadi bahwa pendapatan LO dan beban mempengaruhi ekuitas. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi aset plus beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan LO. Apa sih akun dan saldo nominalnya? Akun merupakan tempat untuk mencatat transaksi. Transaksi dicatat di debit sisi kiri dan di kredit sisi kanan. Sisi antara debit dan kredit dinamai saldo. Ada beberapa jenis akun seperti akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Setiap jenis akun memiliki saldo nominal, terdiri dari jenis-jenis akun yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuyun Mufarokah dengan NIM 295. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akun. Ada 9 jenis akun pada akuntansi pemerintah, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan laporan operasional. Dan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan akun neraca. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, laporan pokok atau primer pada pemerintahan adalah neraca,
laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Karena itu, kode akun juga ditentukan berdasarkan struktur laporan primer. Nah, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan merupakan akun laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan laporan operasional dan beban merupakan akun laporan operasional. Nah, perlu diketahui bahwa pemilihan nama akun dalam penjurnalan di sini ini didasarkan pada nama akun dengan 5 digit kode akun. Penggunaan nama akun dengan 7 kode ada akun terlalu rinci. Sedangkan penggunaan nama akun dengan 3 digit kode terlalu ringkas. Pembaca harus konsisten menggunakan nama akun sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Berikut contoh kode akun dengan kode 5 dan 7 digit. Berikut yang ditampilkan dalam tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saldo normal akun. Nah, debit atau disingkat dengan DR itu adalah di sisi kiri, sedangkan kredit atau disingkat dengan CR adalah sisi kanan. Saldo normal suatu akun diperoleh dari posisi akun tersebut pada bersamaan akuntansi. Nah, akun-akun yang berada pada sisi kiri bersamaan akuntansi memiliki saldo normal debit, sedangkan akun-akun yang berada pada sisi kanan bersamaan akuntansi memiliki saldo normal di kredit. Nah, penentuan saldo normal akun sesuai dengan persamaan akuntansi. Nah, di sini akun-akun yang berada pada sisi kiri bersamaan adalah aset, ada beban, ada belanja, dan ada pengeluaran, pembiayaan. Selanjutnya, akun-akun yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan laporan operasional, ada pendapatan laporan realisasi anggaran, lalu ada penerimaan pembiayaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Analisis transaksi adalah proses rekonsiliasi transaksi debit dan kredit. Analisis transaksi dilakukan sesuai dengan format persamaan akuntansi. Rekening dan jumlah rupiah yang dipinjam atau dikreditkan sesuai dengan logika tambah, minus, dan saldo normal untuk masing-masing rekening. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa laporan keuangan primer ada 3, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran, kedua, laporan operasional, dan yang terakhir, neraca. Penempatan debit dan kredit dalam persamaan akuntansi dilakukan baik dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Ada 2 jenis dasar akuntansi, yaitu akrual basis dan cash basis. Berdasarkan bahasa akuntansi dan laporan keuangan primer dapat dikategorikan 2 jenis jurnal yang juga sebagai logika analisis transaksi, yaitu yang pertama, jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan kas atas laporan realisasi anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.